gambaran umatmu nanti yang suka beramal soleh. Nah, jadi kalau bapak ibu waktu hidup ini senang beramal soleh, amal itu kan banyak macam-macam ya, membantu orang miskin, apalagi yang masih punya ibu, punya bapak ya, jangan lupa pak polisi, ibu polisi, bapak-bapak jangan sampai tertipu dengan istri, ini ngurusi istri siang malam, maknya ya Allah nggak diurusi, nanti nggak masuk surga bapak ya. Pokoknya ibu itu nomor the best, number one, baru istri. Ibu harus ngerti itu bu, jangan iri. Nah, dikit-dikit makmu, kalau gitu cerai aja lah, nggak ngerti sampean. Bagi suami laki-laki ini orang pertama yang dijaga adalah ibunya. Jadi kalau suami-suami ngasih duit ibunya jangan dicurigai. Dan nggak usah nyumput-nyumput pak. Masa ngasih uang emaknya kok nyumput-nyumput? Begitu ketahuan, mohon maaf ya mana laki-laki kampret nih, nggak bagus, jangan kasih. Dan ibu harus mendukung ketika suami memperhatikan ibunya, sebab berkahnya ibu itu akan mempengaruhi keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita kok kurang nyaman, harmoni, barangkali laki-laki kurang memperhatikan ibunya. Itu orang di surga pak, ngetamnya. Kalau kita baik sama orang kan pahalanya ngalir terus. Kemudian banyak sih ceritanya, Nabi juga dikasih kesempatan ngelongok, ngelihat isi neraka. Ternyata isi neraka itu macam-macam Pak Bu. Ini yang paling banyak. Ketika itu Nabi melihat ada orang itu kerjaannya siang, pagi, sore, malam melempari kepalanya dengan batu neraka. Dia lempar kepalanya, pecah, darah keluar. Bukan berhenti, lempar lagi, pecah lagi. Kemudian Nabi tanya Jibril, siapa lagi orang itu Jibril? Itu hamba Allah umatmu nanti Muhammad yang waktu di dunia tarkus sholah, meninggalkan sholat. Jadi bapak-bapak saya kita semua ini yang muslim tapi meninggalkan sholat nanti akan mendapatkan ancaman melempar kepala kita dengan batu. Kalau gitu silahkan nggak sholat, ibu nggak sholat monggo, bapak nggak sholat silahkan. Tapi saya sarankan perlu persiapan, perlu latihan. Bagaimana Pak? Pagi-pagi itu ambil martel, ya 10 kali. Ya. Kalau ketika bapak pukul kepala kita itu kok bunyinya ting, ya, ting balik palunya, nggak usah sholat. Berarti nanti sampai sono bisa menahan gempuran batu neraka. Tapi kalau hanya kalau orang tua kebentus gini ya, kok udah menyonyo, sholat Pak, sholat. Bapak punya anak sudah bujang gadis, sudah gede-gede, belum sholat, ambil palu dudukin. Nah, ketika dipukul melenyok, sholat kamu nak. Ya. Tapi kalau begitu dipukul kok kepala anaknya itu kok bunyi, malah palunya yang patah, oh, udah kamu nggak usah sholat, nggak apa-apa. Ya. Termasuk istri, ini nanti dicoba Pak. Pakai parut atau apalah. Lu karena cara berat itu. Baik kalau ada orang Islam sekarang kok nggak sholat, itu nggak ngerti, berarti kepalanya sudah hebat itu, udah kuat menghadapi batu neraka. Ya toh Pak, ya Allah ya Rahman. Bapak kalau ragu, ibu kalau bimbang, jangan sholat, dan nanti kita ketemu di sana. Siapa yang kepalanya bonyok? Betul. Mau taruhan? Bapak mau taruhan dengan saya? Ya, enggak berani. Sekarang saya tak sholat, Bapak enggak usah sholat. Nanti kita ketemu Pak di depan pintu surga, Pak pun neraka. Siapa yang bonyok? Oh, mikir dewe sekarang. Ada lagi dilihat dalam neraka itu orang megang gunting neraka, tajam nihan. Yang ia kerjakan itu lidah menjulur, dia potong, darah mengalir, potong lagi, enggak putus-putusnya itu lidah. Waduh, siapa lagi ini? Jibril. Ya Muhammad, itu umatmu akhir zaman yang tidak bisa menjaga lisan, senangnya ghibah, senangnya fitnah, provokator. Maka orang-orang yang suka memberitakan hal-hal yang tidak benar dari ucapannya, tunggu lidah kita akan dipotong-potong di neraka tanpa henti-hentinya. Nah, ada nggak orangnya di sini? Nggak ada, nggak ikut ngaji dia. Kenapa? Ternyata gara-gara lidah itu kehidupan yang harmoni menjadi tidak harmoni. Bukankah kerusakan rumah tangga disebabkan karena berita yang tidak benar? Masyarakat menjadi disharmonis,
sasi karena ucapan yang tidak benar. Karena itulah penting menjaga lisan. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf Bu ya. Ini kan bukan karena saya penceramah laki-laki kemudian nyerang ibu, enggak, karena peluang ibu-ibu untuk lepas sering ngomong ini kan banyak gitu. Ghibah itu luar biasa. Nanti arisan. Kadang-kadang judul fitnah itu kan nggak perlu panjang-panjang. Hanya duduk kemudian alah. Nah, judulnya alah. Ya. Temannya nyambung. Emang ada apa Bu Yayu? Wah, kamu main nak. Ya, saya ini janda pahit betul. Setelah sekian lama nikah dengan Pak Dwi ini. Oh, misalnya kan pada Dwi tadi. Cerita terus akhirnya. Nah, fitnah. Ada lagi orang di dalam neraka itu dia sudah mendapatkan beban yang berat, Pak. Badan sudah membungkuk. Tapi orang ini sudah merasa berat, tambah lagi beban. Orang itu kan kalau keberatan membawa beban kan dikurangi logikanya. Ini malah ditambah. Siapa itu? Jibril. Itu umatmu nanti ya Muhammad yang rakus terhadap kekuasaan. Semuanya pengen dikuasai. Pengen jadi ketua RT, ketua RW, ketua, semuanya pengen jadi ketua, sampai ketua panitia hajatan pengennya dia. Wah, lu habis begini nih. Iya, hati-hati itu. Pokoknya pengennya jadi ketua. Iya. Ya kalau bisa kerja nggak apa-apa, kalau nggak bisa kerja ngapain? Nggak hati-hati. Nah, ya. Itu amanah. Ya. Makanya Nabi mengingatkan jangan kalian meminta amanah, itu berat resikonya. Ya, itu Bapak Ibu, kalau kira-kira ukuran kita tidak sanggup, jangan memaksakan diri, nanti akan berat tanggung jawabnya. Masih ada, masih. Siapa? Ada orang di depannya itu disiapkan daging seger sama daging busuk. Ngerti dia ini daging seger, tapi kok yang dimakan daging busuk. Siapa lagi nih Jibril? Itu umatmu Muhammad yang senangnya itu berzina. Dia dikasih istri halal tapi malah ngembat istri yang perempuan yang tidak halal. Sekarang ada nggak terjadi prostitusi itu Pak? Di mana-mana Pak Bu. Iya. Sampai ada buku judulnya rumput tetangga lebih hijau. Nah itu judulnya. Penyakit. Udah bosan Pak tiap hari istri saya. Lu itu halal thayyibah itu. Kan gitu Bu ya. Makanya bagaimana Ibu biar rumput tetangga itu tidak menggoda. Ibu harus bikin diri Ibu tuh hijau terus gitu loh. Bukan suami itu. Iya. Hanya percantik diri di depan suami. Jangan dibalik-balik. Sekarang kan kebalik-balik Bapak-bapak. Kalau di rumah kan apa adanya mak-mak itu kan. Iya. Begitu keluar dandannya 3